kita melakukan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita semua berdoa terlebih dahulu ya. Coba KM-nya Willy ya. Ya Bu. Oke, Willy silahkan pimpin doanya. Ista'idan Siap. du'aan fi qalbi. Berdoa dapat diakhiri. Qala salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini apakah ada yang tidak masuk? Hadir semua? Hadir. Kalau hadir semua, Ibu absen terlebih dahulu ya. Coba sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita siapkan diri terlebih dahulu ya. Coba kalian lihat bawah kolom mejanya, di bawah kolom mejanya kalian coba lihat apakah ada sampah atau tidak. Pada materi pagi hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah, ya, sistem peredaran darah. Ini ya. Sebelum kita masuk ke sistem peredaran darah ini, Ibu mau nanya, ya, untuk yang minggu lalu, apakah ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Boleh, Jajiman, berdiri boleh berdiri. Pada minggu lalu, Ibu menjelaskan tentang sistem gerak pada manusia yang terdiri dari sistem gerak wajib dan sistem gerak pasif. Oh ya, baik. Itu adalah materi sebelumnya, ya, materi minggu lalu yang telah kita belajar, yaitu tentang sistem gerak, ya, sistem gerak pada manusia. Ada sistem gerak aktif dan sistem gerak pasif. Kemudian tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan model dan metode pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat menganalisis hubungan antar struktur jaringan penyusun organ sistem sirkulasi dan kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi manusia dengan baik. Itu tujuan belajar kali ini. Kita akan membagi kelompoknya yang telah Ibu bagi minggu lalu. Semuanya sudah siap duduk di kelompoknya masing-masing. Kemudian, sebelum kita tayang video itu, Ibu akan memberikan pretest terlebih dahulu supaya Ibu tahu pemahaman awal kalian tentang sistem peredaran darah manusia ini bagaimana, ya. Coba kalian tulis di buku kalian masing-masing. Soalnya hanya satu saja. Coba kalian sebutkan 4 hal yang berkaitan dengan sistem peredaran darah pada manusia. Sudah? Sekarang masuk ke kegiatan inti ya. Ibu ini akan tayangkan video pembelajaran tentang komponen-komponen sistem peredaran darah yang ada pada manusia. Selain dipenuhi oleh air, darah juga mengalir di sekujur tubuh manusia. Tanpa darah bisa dipastikan kalau oksigen dan sari makanan akan sulit untuk diantarkan dengan baik ke seluruh tubuh. Yuk kita kenali dulu berbagai komponen darah dalam tubuh serta masing-masing fungsinya. Darah tersusun dari kombinasi antara plasma darah dan sel-sel darah. Sel-sel darah ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Sedikit berbeda dengan sel darah putih dan sel darah merah, trombosit sebenarnya bukan sel, melainkan sebuah fragmen sel berukuran kecil.
Trombosit memiliki peran penting dalam proses pembekuan darah atau koagulasi saat tubuh kita mengalami luka. Alhamdulillah ya, kita telah menyaksikan video pembelajaran yang tadi di sana dijelaskan di dalam video tersebut adalah komponen-komponen yang ada di dalam darah. Nah, coba kalian letakkan tangan kalian di dada kalian masing-masing. Coba rasakan apa yang kalian rasakan. Ada detakan jantung, ya, deg-degan, ya, deg-degan. Lalu kita membahas tentang video yang tadi kalian saksikan. Ibu mau bertanya dulu. Nah, setelah kalian tadi lihat video pada sistem peredaran darah ini, yang akan kita bahas di dalam materi hari ini yaitu fungsi peredaran darah dan komponen darahnya. Yang pertama ada yang disebut fungsi, ya, fungsi darah yang ada di dalam tubuh manusia. Yang pertama fungsinya adalah untuk apa? Mengedarkan atau transportasi. Dan yang terakhir untuk apa? Proses pembekuan darah. Ya, coba ada yang bisa menyampaikan pendapatnya tentang video pembelajaran yang telah tadi kalian saksikan? Ya, coba Nuranisa boleh berdiri. Tadi menayangkan tentang komponen-komponen darah yang ada dalam tubuh kita, yang terdiri dari plasma darah dan juga sel darah. Sel darah terdiri dari 3 komponen: sel darah putih, sel darah merah, dan juga trombosit atau pin darah. Baik, betul sekali ya. Tepuk tangan untuk terima kasih Nuranisa, betul sekali ya. Tadi di dalam video pembelajaran tadi bahwa di dalam darah itu terdiri dari komponen darah, 2 komponen darah. Kemudian akan Ibu bagikan LKPD ya. LKPD ini tolong kalian isi, didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2, kelompok 5. Oke. Waktu untuk mengisi LKPD ini cukup lama ya. Ibu beri waktu kalian 20 menit untuk mengisi LKPD ini. Ibu akan nilai keaktifan kalian, kerapihan kalian dalam mengerjakan LKPD, dan kecepatan kalian dalam mengumpulkan nanti LKPD. Karena nanti di akhir Ibu akan memberikan reward atau penghargaan itu. Silakan dimulai dari sekarang, waktunya 20 menit untuk mengerjakan LKPD atau soal-soal yang ada yang telah Ibu berikan ke kalian ya. Boleh, siapa yang pertama yang sudah boleh dikumpulkan untuk Ibu periksa ya. Oke, kelompok berapa ini? Kelompok 2. Kelompok 2. Oke, Ibu akan beri nilai dulu untuk kecepatan ya. Kecepatan mengumpulkan LKPD yang pertama ini adalah untuk kelompok 2 ya. Ayo kelompok yang lainnya, nanti Ibu periksa dulu ya. Ini untuk kelengkapan dan ketepatannya. Baik, sudah ya. Waktunya untuk pengerjaan LKPD sudah selesai. Ayo dikumpulkan dulu LKPD-nya yang sudah. Ini kelompok berapa? Kelompok 3. Berarti kelompok 3 yang kedua ya.
diberikan untuk nanti presentasi, ya. Baik, karena semuanya sudah mengerjakan, kemudian silakan untuk mempresentasikan terlebih dahulu hasil pekerjaan LKPD kalian. Di sini saya akan mempresentasikan hasil LKPD yang telah kelompok saya diskusikan dan diisi. Nah, yang pertama, fungsi dari darah yaitu transfugasi, termoregulasi, hemiostatis, imunologi, dan proses pengumuman darah. Yang kedua yaitu komponen-komponen darah terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sel darah. Sel darah terbagi menjadi tiga, yaitu sel darah putih atau eritrosit. Yang kedua sel darah putih atau leukositosit, dan yang ketiga keping darah atau trombosit. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mau beda tulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba siapa yang bisa menyimpulkan hasil dari presentasi pembelajaran kali ini? Boleh? Siapa? Boleh, Willy? Silakan untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita kali ini. Baik, kesimpulan yang pertama yaitu yang dapat saya ambil ada beberapa fungsi darah. Yang pertama yaitu sebagai transportasi. Transportasi pasti tahu ya, artinya darah itu berarti mengangkut sari-sari makanan atau vitamin ke seluruh tubuh. Nah itu ya, ini adalah kesimpulan dari hasil presentasi teman-teman kalian tadi, ya. Nah, setelah kita lakukan presentasi, kemudian kita menarik kesimpulan, Ibu akan melakukan post test, ya. Post test ini adalah kelanjutan dari yang tadi kita ada pretest di awal. Untuk post test kali ini, Ibu akan menggunakan aplikasi Quizzes, ya. Kalian sudah install aplikasi Quizzesnya? Coba kalian buka, ya. Sudah dibuka? Nah, coba kalau yang sudah membuka aplikasi Quizzesnya, kalian masukkan kode dengan angka yang tertera di layar 601289. Kita mulai. 1, 2, 3. Kalian di situ akan menemukan soal. Yo, kita jawab waktunya hanya 1 menit. Yo, itu yang akan terlihat. Oke, yang kedua. Salah, Oke, sudah ya, kita sudah melakukan proses dan yang memimpin adalah Jasmine. Alhamdulillah semuanya sudah pembelajaran ini sudah kita lakukan dengan baik. Kemudian Ibu akan memberikan penguatan kembali untuk kalian dari awal sampai akhir pembelajaran yang telah kita lakukan, ya. Yang pertama di sini kita menjelaskan tadi tentang sistem peredaran darah pada manusia, bahwa sistem peredaran darah pada manusia ini merupakan sistem peredaran darah tertutup dan juga sistem peredaran darah terbuka. Itu mungkin sekian dari penjelasan dari Ibu untuk materi sistem peredaran darah kali ini, ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Tidak lupa untuk minggu depan kalian Ibu tugaskan untuk mempelajari materi yang akan datang, yaitu tentang penggolongan darah. Kalian persiapkan di rumah, baca lagi modul yang sudah Ibu berikan. Kita kembalikan lagi posisi duduknya seperti semula, ya. Sebelum nanti berdoa dan kita berdoa. Terima kasih.
Ista'ida Siap. du'aan fi qalbi. Doa dapat diakhiri. Qala salamat Salam